Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nyoman Sabrina Julianti Hadika dengan NIM 21025 11203 selaku moderator pada student project kali ini. Kami dari SGD A8 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Inkompatibilitas Darah. Bisa di next slide. Kelompok kami terdiri dari 12 orang yang akan memperkenalkan diri sebelum membawakan materinya masing-masing. Bisa di next slide. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Kepada teman yang bertugas, saya persilakan. Jadi sebelum itu, perkenalkan nama saya Gede Panata Pratama dengan NIM terakhir 195. Di sini saya akan membawakan latar belakang. Terjadi kasus inkompatibilitas karena pemberian darah yang inkompatibel dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, akibat ketidakcocokan golongan darah saat melakukan transfusi sehingga terjadi reaksi hemolisis intravaskular akut dan juga dapat disebabkan oleh reaksi imunitas antara antigen dan antibodi karena adanya golongan darah lain atau antibodi irregular. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis antibodi irregular pada hasil inkompatibilitas darah transfusi uji silang serasi darah transfusi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Abraham Krisna Sukadiosodo dari DIP 207. Saya akan menjelaskan rumusan masalah. Jadi yang pertama, apakah definisi dari golongan darah, sistem ABO dan resus? Yang kedua, bagaimana teknik pemeriksaan golongan darah, sistem ABO dan resus? Yang ketiga, bagaimana reaksi transfusi? Yang keempat, bagaimana HDFN pada sistem darah ABO? Dan yang terakhir, bagaimana HDFN pada sistem darah resus? Sekian dari presentasi saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan nama saya Koni Bella Setia dengan NIM 21025 11192. Jadi di sini saya akan membacakan tujuan pemeriksaan. Yang pertama, mengetahui definisi dan teknik pemeriksaan golongan darah sistem ABO dan resus. Yang kedua, mengetahui aspek klinis inkompatibilitas golongan darah ABO dan resus. Yang ketiga, mengetahui HDFN pada sistem darah ABO dan resus. Baik, bisa di next slide. Lalu di sini saya akan bacakan manfaat penulisan. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa, hasil literatur review ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai golongan darah sistem ABO dan resus. Yang kedua, manfaat bagi instansi pendidikan mahasiswa. Bagi instansi pendidikan mahasiswa diharapkan menjadi sumber informasi atau referensi tambahan, khususnya dalam mengetahui tentang golongan darah sistem ABO dan resus. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu sistem penggolongan darah. Subbab 2.1.1 definisi golongan darah ABU dan resus. Jadi, golongan darah itu merupakan suatu karakteristik yang diwariskan oleh permukaan sel darah merah yang dapat dideteksi oleh autoantibodi yang spesifik. Sistem penggolongan darah dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem ABO dan juga resus. Sistem penggolongan darah ABO ditemukan pada tahun 1900 oleh seorang peneliti bernama Karl Landsteiner. Sistem penggolongan darah ABO merupakan sistem penggolongan darah yang sangat penting pada manusia yang meliputi 4 tipe darah, yaitu A, B, O, dan juga AB. Sistem penggolongan darah ABO ini banyak digunakan dalam mendiagnosis suatu penyakit. Untuk perbedaan antara golongan darah A, B, O, dan AB, dilihat dari antigen, antibodi, dan juga genotype, dapat dilihat pada tabel yang tertera pada slide. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ani Putri Radila Dusa dengan NIM 21025111197. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi golongan darah sistem resus. Sistem pengolahan darah resus ditemukan pada tahun 1939 setelah ditemukannya sistem pengolahan darah ABO. Pengolahan darah dengan menggunakan sistem golongan darah resus terbagi menjadi dua, yaitu resus positif dan resus negatif. Golongan darah resus dipergunakan untuk menentukan penyakit yang diderita oleh bayi dari hasil perkawinan. Sistem pengolahan darah ini didasarkan atas ada atau tidaknya agglutinogen resus di dalam darah.
pada sistem resus. Jika orang tersebut memiliki aglutinogen resus, maka orang tersebut termasuk dalam golongan darah resus positif. Namun apabila orang tersebut tidak memiliki aglutinogen resus, maka orang tersebut termasuk golongan resus negatif. Penggolongan darah ini berguna untuk membantu transfusi darah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya tadi Intan Cahaya Dinita dengan NIM akhir 194. Jadi di sini saya menjelaskan tentang teknik pemeriksaan golongan darah sistem ABO. Nah, untuk metode pada teknik pemeriksaan golongan darah sistem ABO ini menggunakan metode slide dengan menggunakan reagen antisera. Untuk prosedur pemeriksaan bisa dimulai dari pengambilan darah vena dan pembuatan serum. Selanjutnya adalah pemeriksaan golongan darah sebagai berikut. Yang pertama, teteskan darah vena pada kaca objek di 3 tempat yang berbeda, yaitu sisi kanan, kiri, dan tengah. Beri setetes serum golongan darah A pada sisi kanan tetesan darah, serum golongan darah B pada sisi tengah tetesan darah, dan serum golongan darah O pada sisi kiri tetesan darah. Setelah itu, diaduk tetesan masing-masing serum dengan darah tersebut, lalu amati hasilnya setelah 2 hingga 3 menit. Apakah terjadi penggumpalan darah atau tidak? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ketut Prima Angandari dengan NIM 2102511-200. Jadi saya akan menjelaskan mengenai teknik pemeriksaan golongan darah sistem resus. Pemeriksaan ini dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan golongan darah sistem ABO, yaitu dengan metode slide test. Dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada spesimen darah kapiler atau vena, ada kaca objek, tusuk gigi atau pengaduk, bovin albumin 22% sebagai kontrol, dan serum anti-D sebagai reagen. Dengan prosedurnya, yaitu yang pertama, teteskan 1 tetes serum anti-D pada sisi kanan kaca objek, lalu teteskan 1 tetes bovin albumin 22% pada sisi kiri kaca objek, kemudian teteskan sampel darah pada sisi kanan dan kiri kaca objek, masing-masing sebanyak 1 tetes. Usahakan agar sampel darah tidak tercampur dengan serum. Kemudian masing-masing tetesan tersebut diaduk rata dengan tusuk gigi atau pengaduk. Lalu yang terakhir adalah tunggu selama 2-3 menit dan amati ada tidaknya aglutinasi atau penggumpalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Firanda Dewantari Utama dengan 3 digit NIM terakhir 206. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi transfusi. Nah, jadi yang pertama, transfusi darah itu apa sih? Jadi transfusi darah itu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan memberikan darah ataupun komponen darah kepada individu lain sebagai resipien, sedangkan yang memberikan disebut dengan donor. Nah, transfusi darah ini harus dilakukan dengan indikasi yang tepat sehingga manfaatnya yang didapatkan itu jauh lebih besar daripada resiko yang dapat terjadi. Nah, komplikasi atau efek samping yang terjadi pada tubuh resipien akibat pemberian transfusi darah dari donor disebut dengan reaksi transfusi. Nah, resiko yang didapat dari transfusi mungkin saja tidak sesuai dengan keuntungan yang didapatkan resipien setelah melakukan transfusi. Nah, untuk klasifikasinya, reaksi transfusi itu ada 3. Yang pertama, reaksi cepat. Reaksi cepat itu reaksi yang terjadi akibat transfusi yang dapat terjadi selama berlangsungnya transfusi darah ataupun 24 jam setelah transfusi dilakukan. Kemudian yang kedua ada reaksi hemolitik lambat. Nah, reaksi ini timbul dalam 5-10 hari pasca dilakukannya transfusi darah. Kemudian yang terakhir ada transfusi darah masif, itu dia adalah pemberian volume darah yang berlebihan dibandingkan dengan total volume yang dibutuhkan resipien dalam kurang dari 24 jam. Nah, jadi transfusi darah ini harus dilakukan, jika transfusi darah dilakukan tanpa indikasi yang tepat, maka manfaat yang didapat itu tidak akan didapat oleh resipien, namun justru memberikan risiko yang tidak diinginkan. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman. Saya izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Yu Paramita Nisari dengan 3 digit NIM 8202. Jadi penyakit hemolisis pada neonatus atau hemolytic disease of the newborn and fetus atau HDN adalah proses hemolisis yang terjadi pada neonatus. Pada HDN, akibat antibodi ABO biasanya baru terbentuk setelah bayi berumur lebih dari 3 bulan. Dan antibodi yang ada sebelum fase ini berasal dari ibu atau IgG. Pada penyakit hemolitik ABO pada bayi baru lahir atau yang dikenal sebagai ABO HDN antibodi IgG ibu dengan spesifitas untuk sistem golongan darah ABO melewati plasenta ke sirkulasi janin di mana mereka dapat menyebabkan hemolisis sel darah merah janin yang dapat menyebabkan anemia janin dan HDN. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan itu lanjutkan oleh teman saya.
Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Nyumadi Prastama dengan 3 digit NIM terakhir 196. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hemolytic disease of the newborn atau HDFN pada penggolongan sistem darah resus. Jadi HDFN ini disebabkan oleh adanya pendarahan fetal maternal yang dengan ketidaksesuaian antara golongan darah ibu dan bayi yang nantinya akan memicu proses imun untuk menghancurkan eritrosit dari bayi yang dapat menimbulkan gejala yang bervariasi. Nah, DFN ini juga dikenal dengan sebutan erythroblastosis fetalis, yakni gangguan hemolitik yang menyerang janin dengan resus positif yang lahir dari ibu yang resusnya negatif. Nah, normalnya itu seorang tidak akan memiliki antibodi anti-resus, tapi terdapat fenomena yakni secara klinis jika seorang dengan resus negatif menjadi peka terhadap antigen resus yang dimiliki oleh resus positif, dan selanjutnya menghasilkan antibodi anti-resus yang dapat mengikat dan berisiko bagi eritrosit seorang dengan resus positif tersebut, sehingga terjadi hemolisis. Nah, pada proses HDFN ini dimulai pada saat terjadinya sensitisasi, yakni di mana ibu dengan resus negatif itu nanti akan memproduksi antibodi anti-resus pada kehamilan pertama saat darah janin itu berhasil memasuki sirkulasi ibu, mungkin karena adanya pendarahan ataupun komplikasi transplasenta pada kelahiran anak pertama. Jadi untuk anaknya itu akan selamat untuk anak yang pertama. Nah, nanti karena adanya ketidakcocokan golongan darah itu memicu ibu untuk membentuk antibodi. Nah, awalnya antibodi anti-resus ibu yang terbentuk pada saat tersensitisasi adalah imunoglobulin ataupun IgM yang tidak dapat melalui sawar plasenta. Tapi kemudian diikuti oleh pergantian isotype yang menghasilkan antibodi imunoglobulin G atau IgG. Nah, imunoglobulin G ini nantinya akan dapat melintasi penghalang ataupun sawar plasenta, dan mereka akan melakukannya pada kehamilan kedua ataupun berikutnya. Nah, nanti inilah yang akan menyerang sel darah merah dari janin dan menyebabkan hemolisis yang disebut dengan hemolytic disease of the newborn. Nah, nanti di sini dapat diklasifikasikan antara HDFN yang ringan, sedang, dan berat. Untuk yang ringan itu dapat ditoleransi oleh bayi saat lahir adalah anemia ringan. Nah, nanti untuk hemolisis dalam jumlah besar akan meningkatkan juga bilirubin pada bayi. Nah, nanti saat bayi itu lahir kan bilirubinnya itu banyak menumpuk sehingga akan bayi itu tidak akan mampu untuk memetabolisme bilirubin tersebut karena hepar dari bayi itu belum sempurna. Nah, apabila bilirubin ini dapat masuk ke dalam otak, itu akan dapat menyebabkan suatu komplikasi saraf yang permanen. Nah, di sini juga hepar, limpa, dan organ lain juga akan mengkompensasi hal tersebut dengan cara meningkatkan produksi eritrosit. Nah, hal ini akan mengakibatkan hepatosplenomegali sampai ke gagal hati. Jadi sekian saja dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya ingin izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Ramaksuma dengan 3 digit yang terakhir 204. Jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan. Golongan darah merupakan suatu karakteristik yang diwariskan oleh permukaan sel darah merah dan dapat dideteksi oleh autoantibodi yang spesifik. Sistem penggolongan darah dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem HBO dan sistem resus yang diketahui menimbulkan efek paling signifikan. Sistem penggolongan darah HBO merupakan sistem penggolongan darah yang sangat penting pada manusia yang meliputi 4 tipe darah, yaitu A, B, O, dan AB. Golongan darah resus merupakan suatu penggolongan darah yang mana terinspirasi dari primata resus macaca mulata, dan sistem penggolongan darah ini didasarkan atas ada atau tidaknya agglutinogen resus di dalam darah, dan penggolongan darah tersebut berguna untuk membantu transfusi darah. Mungkin sekian saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bisa di next. Selanjutnya saya akan menjelaskan saran. Yang pertama, bagi pembaca disarankan untuk membaca dan memahami isi dari student project ini yang mengkaji tentang inkompatibilitas darah, sehingga pengetahuan dan ilmu yang diberikan dapat tersampaikan dan diterapkan dengan baik. Lalu bagi pihak kampus, kami menyarankan untuk pihak kampus agar dapat menempatkan student project ini di perpustakaan agar bermanfaat bagi sivitas akademika yang ada di Universitas Udayana. Terima kasih. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam membuat student project ini.
Bisa di next slide. Next slide. Nah, baik, sekian presentasi student project dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Kami tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.